Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tutorial menggunakan Smart PLS. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Saya Rizka Amelia, saya Rahwana Negara, Saya Cinta Puskara Madini. Saya Nusma Mulia. saya Siti Jafar. Dan saya Salma Rezita Sabrina. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Jangan lupa disimak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sylvia Akbar. Di sini saya akan membacakan kasus yang bakal kita tutorialkan di SMPLS. PT Checkout Now adalah perusahaan e-commerce yang mengalami peningkatan persaingan dan mulai melihat penurunan jumlah pelanggannya. Manajemen PT Checkout Now ingin memahami faktor-faktor mana yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan riset awal, manajemen mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu kualitas layanan dan pengalaman berbelanja. Manajemen PT Checkout Now meminta tim analisis data untuk membantu menjelaskan faktor-faktor mana yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan informasi ini, mereka berharap mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya sehingga meningkatkan jumlah pelanggan PT Checkout Now. Adapun variabel dan indikatornya, variabel yang pertama ada kepuasan konsumen, indikatornya ada harga dan nilai, customer satisfaction score, net promoter score. Yang kedua ada variabel kualitas layanan, indikatornya ada kecepatan layanan, konsistensi, dan jaminan. Variabel ketiga ada pengalaman berbelanja, indikatornya ada kemudahan navigasi, kenyamanan dan efisiensi, keamanan dan privasi, fleksibilitas metode pembayaran. Berikut adalah langkah-langkah dalam SMPLS. Langkah pertama, buka aplikasi SMPLS terlebih dahulu, lalu klik New Project. Kemudian, klik import data file yang telah kita siapkan. Lalu klik Bulk Change, lalu pilih Ordinal dan klik Apply. Setelahnya, klik Back. Lalu klik Create Model. Pilih model type PLSM. Lalu tulis model name, misalnya tutorial SMPLS. Setelahnya, klik Save. Selanjutnya, klik laten variabel, lalu klik di tempat yang putih, ketik X1, lalu X2, dan juga Y. Lalu klik Connect dan drag buletan X1 ke buletan Y, begitupun dengan X2. Setelahnya, blok data praktikum X1.1 sampai X1.4. Lalu drag ke bulatan X1, begitupun dengan X2 dan Y, lakukan hal yang sama. Setelahnya, klik Select untuk merapikan letak buletannya. Selanjutnya, klik Calculate, pilih PLSM Algorithm, dan klik Start Calculation. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Sally Agustin. Di sini Sally akan menginterpretasikan dari nilai overloading berikut.
Nah, sebelumnya tuh nilai overloading merupakan indikator reliability yang merupakan juga salah satu model dari SAM-PLS. Menurut Haidt sendiri, indikator yang mempunyai nilai overloading lebih besar daripada 0,7 berarti indikator signifikan, yang berarti bahwa indikator tersebut layak untuk dipertahankan. Sebaliknya, apabila nilai overloading lebih kecil daripada 0,7, maka indikator tersebut dapat dipertimbangkan untuk dihapus. Nah, langsung saja kita lihat dari variabel X1. X1 pada indikator pertamanya memiliki nilai overloading sebesar 0,720. Untuk indikator keduanya memiliki nilai sebesar 0,822. Pada indikator ketiga memiliki nilai sebesar 0,795 dan yang keempat memiliki nilai overloading sebesar 0,844. Nah, dari semua indikator pada variabel X1 memiliki nilai overloading lebih besar dari 0,7, yang artinya seluruh indikator ini signifikan dan layak dipertahankan. Untuk variabel X2, pada indikator pertamanya memiliki nilai overloading sebesar 0,832, indikator kedua memiliki nilai overloading sebesar 0,879, dan yang ketiga memiliki nilai overloading sebesar 0,757. Untuk semua indikator pada variabel X2 juga memiliki nilai lebih besar daripada 0,7. Oleh karena itu, indikator-indikator ini pun layak dipertahankan. Dan untuk variabel Y, indikator pertamanya memiliki nilai overloading sebesar 0,858. Untuk indikator kedua memiliki nilai overloading sebesar 0,881. Untuk indikator ketiga memiliki nilai overloading sebesar 0,843. Dan untuk indikator keempat memiliki nilai overloading sebesar 0,911. Nah, dari semua indikator pada variabel Y pun memiliki nilai overloading yang sangat baik, yaitu lebih besar daripada 0,7, yang berarti indikator-indikator ini juga signifikan dan relevan untuk konstruk laten. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari nilai overloading tersebut yaitu semua indikator pada variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai yang memenuhi kriteria, yaitu lebih besar daripada 0,7. Ini menunjukkan bahwa seluruh indikator relevan untuk menggambarkan masing-masing variabel laten dan layak untuk dipertahankan dalam model analisis SAM-PLS dan tidak ada indikator yang perlu dihapus. Halo, saya Rizka Amelia. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari Cronbach Alpha. Sebelumnya, Cronbach Alpha adalah salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur keandalan internal konsistensi reliability. Menurut Haidt 2022, baik kriteria Cronbach Alpha maupun composite reliability secara khusus untuk nilai 0,6 sampai 0,7 masih dapat diterima dalam penelitian eksplorasi. Sementara pada penelitian lebih lanjut, nilai 0,7 sampai 0,9 dapat dianggap memuaskan. Berdasarkan hasil dapat dilihat nilai Cronbach Alpha untuk variabel X1 yaitu 0,808, X2 0,764, Y 0,896. Semua nilai ini berada di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa dapat diterima dan dianggap memuaskan. Selanjutnya, convergent validity. AV mengukur proporsi varians indikator yang dijelaskan oleh konstruknya, di mana apabila nilai AV lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan setidaknya 50% varians dari indikator-indikatornya, yang dianggap cukup untuk validitas konvergen. Sehingga apabila nilai AV lebih dari 0,5, maka kriteria konvergen validity-nya akan terpenuhi. Pada tabel AV, kolom AV menunjukkan nilai AV untuk setiap konstruknya, yaitu X1, X2, dan Y. Yang pertama, X1. Nilai AV adalah 0,635 yang lebih besar dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa konstruk X1 memenuhi kriteria validitas konvergen, karena setidaknya 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruknya. Yang kedua, X2. Nilai AV adalah 0,679. yang artinya juga lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, konstruk X2 memenuhi kriteria validitas konvergen. Yang ketiga, Y. Nilai AV adalah 0,763
artinya juga lebih besar dari 0,5. Konstruk Y di sini juga memenuhi kriteria validitas konvergen. Berikut kesimpulannya, semua konstruk dalam model memenuhi kriteria validitas konvergen karena nilai AV-nya lebih dari 0,5. Artinya, konstruk-konstruk tersebut dapat menjelaskan sebagian besar varians dari indikator-indikatornya secara memadai. Halo, perkenalkan nama saya Nur Syifa Aulia. Di sini saya akan menginterpretasikan salah satu bagian output dari Smart VLS pada model pengukuran diskriminan validity yang menggunakan kriteria pengujian heterotried monotitration atau bisa disingkat HTMT. Jadi, pada kriteria ini, suatu konstruk dapat dinyatakan mempunyai validitas diskriminan yang baik menurut Hensler, Ritzel, dan Sartre 2015 dalam HER 2022 jika nilai HTMT kurang dari 0,9. Nah, tetapi ia juga menyarankan ambang batas yang lebih rendah untuk konstruk dalam model jalur yang lebih berbeda, yaitu 0,85. Nah, setelah kita mengetahui tentang HTMT, selanjutnya kita akan menginterpretasikan nilai HTMT untuk setiap pasangan konstruk. Nah, di sini yang pertama ada X1 dan X2, di mana nilai HTMT-nya adalah 0,746 yang berada di bawah ambang batas 0,85 dan 0,9. Jadi, hal ini tuh menunjukkan bahwa pasangan konstruk ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Kemudian yang kedua ada X1 dan Y. Nilai HTMT adalah 0,749. Juga berada di bawah ambang batas 0,85 dan 0,9. Jadi menandakan bahwa validitas diskriminan antara konstruk X1 dan Y juga terpenuhi. Dan kemudian yang terakhir ada X2 dan Y, di mana nilai HTMT-nya adalah 0,973 yang melebihi kedua ambang batas 0,85 dan 0,9. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa konstruk X2 dan Y tidak memiliki validitas diskriminan yang baik karena nilai HTMT terlalu tinggi, menunjukkan kurangnya perbedaan antara konstruk. Uji koliniaritas model struktural adalah uji untuk memastikan tidak adanya hubungan antar variabel bebasnya. Ukuran yang digunakan adalah VIF. Jika nilai VIF 5, maka tidak ada koliniaritas. Jika VIF 5, maka ada indikasi koliniaritas dan perlu diperhatikan. Dalam data ini hasil dari nilai VIF menunjukkan angka 1,565, yang berarti koliniaritas tidak ada karena 1,565 ke 5. Maka, tidak ada hubungan linear antar variabel bebasnya. Uji signifikansi model struktural untuk mengevaluasi seberapa kuat hubungan antar variabel. Dalam prosesnya mencakup pengujian hipotesis. Saya Sekar Ahmadini yang akan menginterpretasikan output dari uji kekuatan model prediktor. Untuk menguji kekuatan model ini, ukuran yang digunakan adalah koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square ini mengukur seberapa besar keragaman dari variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Dalam data ini, nilai R-square adalah 0,702, yang berarti 70,2% keragaman variabel Y mampu diterangkan oleh variabel X1 dan X2, sedangkan sisanya 29,8% diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model.